Selamat pagi, Bapak yang baik. Terima kasih untuk pagi hari ini. Hari yang Tuhan ciptakan bagi kami yang disebut hari Tuhan. Dan kami percaya bahwa di hari ini, setiap kami yang datang melalui di onsite maupun secara online, Tuhan, kami percaya satu kerinduan di hati kami adalah kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Sehingga kami akan terus berjalan di dalam kehidupan ini dengan satu tujuan yang pasti bahwa kami tidak sendirian, tapi kami bersama dengan Tuhan untuk melakukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan ini Bapa, dan mari pimpin dan tuntun kami anak-anak-Mu. Bapa Roh Kudus, mari bantu kami untuk kami menerima arahan, menerima kekuatan yang baru di dalam ibadah ini, untuk kami kembali ke dalam aktivitas kami di hari-hari yang ke depan, dan kami akan terus berjalan semakin hari semakin kuat, sampai kami menghadap Tuhan di Sion. Bicara bagi kami pagi ini, dan Roh Kudus, bantu hamba-Mu, hamba terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Karuniakan Roh-Mu yang tidak terbatas itu bagi hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan ini datang daripada hati Tuhan, dan biarlah ini membangun, menguatkan, mengarahkan kami, menyembuhkan, memulihkan, dan menuntun kami untuk kami tetap ada di dalam rencana besar Tuhan. Bicara bagi kami pagi ini secara pribadi, Engkau terjemahkan sesuai kebutuhan kami. Dan di dalam nama Yesus, hamba percaya waktu firman-Mu dilepaskan, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi hamba percaya waktu firman-Mu dilepaskan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang tidak punya jalan, Engkau memberikan kami jalan yang baru. Karena di dalam firman-Mu ada kuasa-Mu Tuhan. Injil itu adalah kekuatan-Mu yang tanpa batas. Sampaikan firman-Mu dan mujizat itu kami alami dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang ada di onsite, yang ada di online. Puji Tuhan ya. Waktu sangat cepat berlalu ya Bapak Ibu, dan tanpa terasa kita sudah ada di hampir di pertengahan ya daripada bulan Agustus, dan wow, sebentar lagi kita akan masuk di bulan yang belakangnya tuh ber ya, itu artinya penghujung tahun. Wow, cepat sekali Bapak Ibu ya, kalau kita lihat waktu ini sedang berlalu dengan sangat cepat. Masalahnya bukan cepat waktu itu akan berlalu, dan tentunya kita semua sedang menuju kepada kesudahan daripada bumi. Tetapi selama kita ada di muka bumi, kita harus tahu apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Saudara, Tuhan itu sanggup melakukan apa saja. Mujizat-mujizat, Dia menciptakan langit, bumi, dan segala isinya ini sendirian. Ya, tanpa bantuan siapapun Tuhan itu menciptakan. Dia ada sebelum ada segalanya, dan akan ada tetap setelah semuanya ini berakhir. Dari kekal sampai kekal, Tuhan itu kekal, ya. Dan Dia bisa melakukan apa saja. Tapi satu hal yang tidak bisa Tuhan lakukan, yaitu menyembah dirinya sendiri. Sebab itu Tuhan menciptakan saudara dan saya bukan tanpa tujuan, ya, tapi tujuan kita diciptakan adalah untuk menyembah dan memuji Tuhan. To worship you I live, to worship you I live, to worship you, yes, Jesus. To worship you I live, to worship you I live, to worship you. I worship you, I worship you, Jesus, Jesus, Jesus. I worship you, Jesus. Mari nyanyikan sama-sama lagu ini, saudara. To worship you I live, to worship you I live, to worship you, yes, Jesus, Jesus, Jesus. To
To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. I worship you. I worship you. I worship you. Jesus. I worship you. I worship you. Yes, you are Jesus. I worship you. Jesus. Suatu anugerah terbesar kalau kita bisa memberi sesuatu kepada pencipta kita. Sebab langit, bumi, termasuk hidup kita, ini Tuhan yang punya. Harta yang saudara punya, nafas yang saudara punya, talenta yang saudara punya, kesehatan yang saudara punya. Coba cek, adakah yang kita miliki tanpa terima dari Tuhan? Semuanya itu pemberian Tuhan. Gak ada yang bisa kita banggakan, karena kita datang telanjang dan kita juga akan kembali tanpa bawa apa-apa. Tapi kalau ada sesuatu yang bisa kita beri buat Tuhan, siapa kita bisa memberi buat pencipta kita? Dan lagu tadi berkata bahwa kita dicipta untuk menyembah Tuhan. Saat firman ini disampaikan, saudara bisa mengetes, apakah saya ini sudah melakukan tujuan Tuhan dengan ketika saya diciptakan? Pertanyaannya, penyembahan itu seperti apa? Apakah kita menyanyi seperti tadi ketika saya menyanyi, saudara menyanyi, para praise tim profetik menyanyi di onsite CKF? Apa seperti itu penyembahan? Apakah kita berbahasa roh rabasyandana manaste sinana mana yatakana mana to worship you, Lord, to worship you? Apakah seperti itu penyembahan itu, saudara? Penyembahan itu kadang orang punya pelajaran. Saya pernah sekolah Alkitab dan kita diajar tentang pelajaran praise and worship. Ada beberapa istilah tentang penyembahan, proskuneo, yada, dan berbagai perkataan-perkataan. Kita punya knowledge tentang penyembahan. Kita punya trik. Kita punya cara-cara. Karena lagu itu, pujian atau song itu mempengaruhi jiwa. Dan kadang-kadang kita terlena di dalam pujian dan itu membuat jiwa kita nyaman di sana. Gak perlu jadi pemuji, gak perlu jadi penyembah. Ada banyak artis di luar sana yang kalau saudara dengar mereka menyanyi itu merinding, saudara. Karena suaranya bagus banget, musiknya keren banget. Dan itu mempengaruhi jiwa. Memang pujian itu mempengaruhi jiwa, lagu itu mempengaruhi jiwa. Dan kita bisa melakukan itu. Seorang pembicara atau seorang hamba Tuhan besar, Billy Graham berkata, 90% gereja bisa bergerak dengan eksis tanpa Roh Kudus. Gereja bisa jadi besar dengan dengan pujian penyembahannya, dengan musiknya yang keren, dengan lampu-lampunya yang keren, dengan pemain-pemain musiknya yang keren, dengan worshipernya yang suaranya keren banget. Bisa.
Dan itu bisa menarik banyak anak muda, bisa menarik banyak orang datang. Tapi pertanyaannya, siapa tamu di dalam setiap ibadah yang kita lakukan? Diri kita sendiri, supaya kita happy, kita goyang-goyang, kita nyembah, kita menyanyi, dan suara kita merdu, dan itu menarik banyak orang datang. Apakah itu pujian atau penyembahan yang sejati? Siapa yang kita sedang senangkan di dalam setiap ibadah kita? Apakah Tuhan? Ataukah gembala? Ataukah jemaat yang hadir? Ataukah diri kita sendiri yang kita senangkan? Tanya dan cek ke diri kita sendiri. Kita bisa nyanyi dengan lagu yang bagus, pujian yang indah. Tapi apakah unsur terpenting di dalam penyembahan itu kita dapat? Dan unsur terpenting di dalam setiap penyembahan yang harus saudara dan saya catat, bold, dan saudara betul-betul garis bawahi dalam hidupmu. Bahwa ketika kita bilang bahwa kita adalah true worshiper, kita adalah penyembah, bahkan ada pemusik atau band yang menamakan dirinya true worshiper. Seperti apakah true worshiper itu? True worshiper adalah penyembah sejati yang ketika dia menaikkan penyembahan kepada Tuhan, bukan cuma melalui kata-kata, tapi melalui hidupnya, maka harus ada satu unsur yang penting di dalamnya, yaitu cinta. Dan cinta itu adalah kepada siapa yang kita sedang puji, siapa yang sedang kita sembah. Bukan diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan juga siapapun yang kita perlu senangkan. Tapi unsur terutama dan satu-satunya yang harus kita kejar di dalam setiap penyembahan sejati, seorang penyembah sejati, adalah cinta. Ketika tadi teman-teman Manshe dan tim memuji, bermain musik, multimedia di belakang, lighting, kamera, usher di depan. Saudara sedang duduk di onsite. Bapak Ibu yang sedang ikut secara Zoom dan secara juga YouTube dan Facebook. Ketika kita nyanyikan lagu seperti tadi saya juga nyanyikan lagu. Apakah Tuhan senang? Itu pertanyaan yang harus menjadi hal terpenting di dalam setiap penyembahan. Jadi, kita memang bisa menyanyi tanpa cinta, tapi kita tidak bisa menyembah tanpa cinta. Itu berarti kita sedang berkamuflase dengan kata-kata penyembahan, tapi tidak ada inti di dalamnya. Seperti halnya, kita bisa memberi tanpa cinta, untuk cari nama, untuk supaya kita nanti akan menjadi, mungkin dipilih sebagai bupati dan sebagainya, tapi kita tidak bisa memberi kita tidak bisa mencintai tanpa memberi, ya. Sebab itu kalau kita bilang kita mencintai Tuhan, apa yang harus kita beri kepada Tuhan? Pertanyaannya kan seperti begitu ya Bapak Ibu. Dan pemberian yang kita bisa berikan kepada Dia adalah penyembahan. Dan pertanyaannya, apa gaya hidup seorang penyembah sejati? Apakah cuma suka menyanyi, suka memimpin pujian, suka jadi singer, kita disebut sebagai tim profetik? Apakah cuma seperti itu yang disebut dengan seorang penyembah sejati? Saudara, penyembah itu tidak sama dengan penyanyi. Penyanyi itu membangun panggung, ya. Tapi penyembah itu membangun mesbah, beda. Kalau panggung, nggak perlu ada korban. Yang perlu ada di sana adalah saudara punya suara bagus, permainan bagus, ya. Dan saudara menyanyi latah dari mulut saja, tanpa ada sebuah gaya hidup, itu penyanyi. Itu artis, itu aktor. Tapi yang namanya penyembah harus ada mesbah. Dan mesbah itu adalah di dalamnya harus ada korban. Ketika kita membawa, zaman dulu orang membawa persembahan untuk mesbah. Di atas mesbah ada korban, ada domba, ya, ada kambing, ada burung yang dipersembahkan. Dan di sana ada darah yang tercurah. Itu berbicara tentang pengorbanan. Dan pengorbanan tersempurna yang sudah dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dengan darahnya sendiri yang Dia korbankan.
cari nyaman. Tuhan nggak perlu datang ke dunia. Dia punya surga yang sangat nyaman, yang sangat indah, yang penuh dengan segala kegemerlapan. Tapi ngapain Tuhan turun jadi hamba, mati di kayu salib, berdarah-darah untuk saudara, menjadi orang yang terhina, disalib seperti orang terkutuk. Buat apa? Untuk sebuah yang namanya cinta. Itu penyembahan sejati yang ditaruh di atas mezbah. Sebab itu kalau saudara dan saya adalah true worshiper, penyembah sejati, dan Tuhan cari orang-orang yang seperti ini, maka harus ada korban. Dan korban yang terutama yang Tuhan cari dari saudara adalah hati. Hati yang hancur. Makanya Alkitab berkata, Tuhan bertahta di tempat tinggi, tapi juga di hati yang hancur. Hati yang hancur itu bukan yang cengeng, menangisi masalah-masalahnya saja. Tapi hati yang hancur itu adalah hati yang menyembah Tuhan dengan kerinduan. Hati yang hancur, hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan itu nggak bisa seminggu sekali. Sebab itu seorang true worshiper tidak bisa terlepas dengan keintiman dengan Tuhan. Kalau saudara hanya datang menyanyi di hari Minggu, memain musik di hari Minggu, dan di hari-hari lain saudara nggak punya waktu dengan Tuhan secara pribadi memuji menyembah Tuhan, Anda sedang membangun panggung, bukan mezbah. Tapi kalau saudara membangun mezbah, saudara adalah true worshiper. Minimal dalam satu hari, itu hanya untuk berjaga. Saudara harus punya 1 jam memuji dan menyembah Tuhan. Quality time. Tapi sepanjang 24 jammu, itu adalah penyembahan sejatimu yang engkau harus naikkan melalui gaya hidup. Saudara, pola penyembahan yang seperti apakah penyembahan yang benar, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita bilang bahwa kita mau untuk memberi kepada Tuhan, tentunya kita harus tahu dong, Tuhan mau apa? Penyembahan, oke. Tapi penyembahan yang seperti apa yang menyenangkan hati Tuhan? Ada sebuah cerita, kita nanti baca itu ada di dalam Yohanes pasalnya yang keempat. Nanti Bapak Ibu baca ya, tentang pembicaraan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan, ya, judulnya adalah percakapan dengan perempuan Samaria. Saudara, Tuhan Yesus ketemu dengan seorang perempuan Samaria, ya. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus perjalanannya jauh, lalu dia sampai di tepi sumur itu, dan dia duduk di situ. Lalu dia ketemu, saya cerita, nanti Bapak Ibu baca, ya. Dia ketemu dengan perempuan Samaria. Lalu dia minta air dari perempuan ini, dia minta minum. Dan perempuan Samaria ini dia bilang begini, Tuhan, kau orang Yahudi, ya, dan engkau dan aku orang Samaria. Karena pada zaman itu orang Samaria dan orang Yahudi tidak akur, ya, artinya mereka bermusuhan. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ya, lalu kita lihat ayatnya yang ke-11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami, Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kabar baik, sebelum saya sampaikan tentang lifestyle seorang true worshiper. Tapi yang saya mau bilang, ketika saudara dan saya menjadi seorang true worshiper, maka dari dalam dirimu, Anda nggak perlu cari air. Tapi air ini bukan berbicara tentang air, ya kita perlu air minum, saudara ya. Tapi ini berbicara tentang air kehidupan. Karena di dalam saudara ada air hidup yang akan terus mengalir. Dan bukan cuma bagi saudara, tapi akan memancar bagi orang-orang yang ada di sekeliling saudara.
Memancar bukan cuma di dunia yang sementara, tapi memancar sampai kepada hidup yang kekal. Berarti saudara adalah sumber daripada mata air. Karena Yesus sang sumber ada di dalam saudara. Wow, keren banget saudara ya. Lalu kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah lagi datang ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah. Apa hubungannya, saudara? Ya, dia minta minum dari air hidup. Tapi saudara lihat, ini sebuah tes pen atau ujian daripada Tuhan, ya, untuk menjadikan wanita pelacur, maaf ya, perempuan yang tidak punya suami ini seorang true worshiper. Apa beritanya? Baik pagi hari ini. Siapapun Bapak Ibu, nggak peduli latar belakangmu, semerah apa masa lalumu, Tuhan nggak peduli dengan itu. Hari ini, ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mau merubah saudara dan saya. Apapun latar belakang hidup kita, menjadi seorang penyembah yang sejati. Tapi dengan sebuah pertanyaan ujian dari Tuhan. Saudara lihat di sini, Tuhan berkata apa? Pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini. Orang minta air kok panggil suami, ya. Ternyata ini sebuah tes dari Tuhan. Ya, dan saudara lihat apa jawaban perempuan ini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Wow. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Saudara cek, saudara coba perhatikan. Tuhan Yesus tidak mengajar untuk menjadi seorang penyembah sejati kepada murid-muridnya, kepada ahli Taurat, kepada orang Farisi. Tapi Tuhan Yesus mengajar menjadi penyembah sejati kepada seorang perempuan yang punya 5 suami. Wow. Artinya, saudara tidak perlu merasa minder dengan keadaanmu hari ini, ataupun apa yang pernah saudara lakukan di hari kemarin. Tapi hari ini adalah titik balik dalam hidupmu. Ketika saudara bilang, saya mau kembali dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya mau menerima air kehidupan. Dan ketika saudara memiliki lifestyle ini, maka saudara akan menjadi true worshiper. Saudara lihat, apa gaya hidup seorang penyembah sejati yang Tuhan cari? Ya, dan Tuhan akhirnya temukan dari perempuan ini. Yang pertama, gaya hidup seorang penyembah yang benar adalah jujur. Ya. Banyak orang pandai bersandiwara, saudara ya. Di gereja haleluya, tapi di luar haleluya. Di gereja kita bisa shalom, tapi di luar kita bisa shalom, ya. Kita bisa menjadi orang yang bisa lain sana, lain sini, lain di mulut, lain di hati. Itu bukan true worshiper, saudara. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang punya gaya hidup jujur. Buat Tuhan, pengakuan itu penyelesaian. Tuhan itu berkata, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, tapi akan putih-putihkan putih seperti salju ketika saudara jujur mengaku di hadapan Tuhan. Allah kita itu adalah Allah yang setia dan adil. Ketika kita mengaku dosa kita di hadapannya, maka Tuhan memutihkan dosa kita, menyucikan kita dari segala pelanggaran. Jangan simpan dosa. Kalau ada kesalahan yang saudara lakukan, akui di hadapan Tuhan. Kalau saudara berdosa kepada temanmu, kepada sahabatmu, kepada istri, kepada suami, kepada anak, akui. Kejujuran itu jauh lebih penting. Minta ampun, minta maaf, selesaikan. Itu lebih keren daripada kita menyimpannya. Dan akhirnya akan membawa bencana ke depan dalam kehidupan kita. Jadi gaya hidup seorang true worshiper harus jujur. Apa yang dikatakan di mulut itu harus sama dengan apa yang ada di hati. Ya, true worshiper no drama, ya. Tidak ada kepalsuan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, apa gaya hidup dari seorang true worshiper? Yang kedua, Yohanes 4 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran.
Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya. Harus loh, harus. Berarti ini kata wajib, ya. Harus menyembahnya apa? Di dalam roh dan kebenaran. Kalau dikatakan di atas bahwa ada penyembah benar, berarti ada penyembah salah, ya enggak? Kalau ada penyembah asli, berarti ada penyembah tiruan. Saya berdoa kita semua yang ada di onsite, yang ada di online, kita bukan penyembah tiruan atau penyembah palsu. Amin. Tapi kita adalah penyembah-penyembah benar, ya, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita tahu bahwa hidup kita diciptakan untuk memuji menyembah Tuhan, dan kita harus tahu apa yang menyenangkan di hati Tuhan, maka kita akan menjadikan itu sebagai pengejaran terutama dalam hidup kita, yaitu kita akan menyembah Bapa sebagai penyembah-penyembah benar. Dan penyembah-penyembah benar itu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Pertanyaannya, apakah penyembahan di dalam roh dan kebenaran? Manusia itu terdiri dari dua bagian, saudara. Bagian roh dan bagian tubuh. Jiwa ada di dalamnya untuk menyatukan keduanya. Tapi lawan daripada roh itu daging. Ya enggak? Berarti kalau kita bilang kita menyembah di dalam roh, berarti kita harus punya sebuah gaya hidup. Bukan cuman tentang kita perform, kita menyanyi, ya. Tetapi apakah kita punya lifestyle sebagai seorang penyembah? Ketika kita memasak, ketika kita menjadi seorang ibu rumah tangga, ketika kita menjadi seorang anak, ketika seorang menjadi karyawan, ketika kita menjadi seorang gembala, ketika kita menjadi jemaat, ketika kita menjadi ayah atau ibu, atau kita menjadi sahabat, apakah kita memiliki gaya hidup di dalam roh? Ketika kita memiliki gaya hidup di dalam roh, itulah penyembahan kita. Berarti kalau kita bilang kita menyembah di dalam roh, berarti kita harus selalu hidup melawan daging kita. Keinginan roh dan keinginan daging tidak bisa berjalan bersama-sama. Keinginan roh membawa kepada hidup yang kekal, tetapi keinginan daging akan membawa kepada kematian yang kekal. Kita bisa punya perform, ya, tetapi kita bisa menyentuh hanya daging dan jiwa saja, tidak menyentuh kepada roh. Kalau kita bilang bahwa kita punya penyembahan, hidup sebagai penyembahan di dalam roh, maka harus ada unsur yang kedua yang sama dengan yang pertama, dan itu harus tidak bisa terpisahkan, yaitu kebenaran. Makanya dikatakan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita tidak bisa menyembah di dalam roh tanpa kebenaran. Dan kalau kita menyembah di dalam kebenaran, berarti itulah penyembah di dalam roh. Mungkin ada yang berkata bahwa berbahasa roh, ya, itu salah satu tanda kita dipenuhi Roh Kudus adalah bisa berbahasa roh. Tetapi berbahasa roh bisa menjadi sesuatu yang latah jika kita tidak ada punya nilai kebenaran di dalam. Kita bisa kora pasang kata kaya takaralaba sikaralaba, itu karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kalau kita masih suka bohong, kita masih suka mau fitnah orang, kita masih suka gosip, kita masih benci, kita masih dendam, itu bukan true worshiper. True worshiper adalah memiliki gaya hidup Yesus. Makanya visi daripada gereja kami, gereja kita, Christ Kingdom Family, visi kita adalah have Jesus live in us. Menjadikan Yesus tinggal di dalam kita. Karena kalau Yesus tinggal di dalam saudara dan saya, maka seluruh lifestyle-mu akan berubah menjadi seperti Yesus. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Dan Yesus ada di hati kita. Roh, jiwa, dan tubuh kita akan dikuasai oleh Dia. Sehingga kita akan memiliki gaya hidup seorang penyembah yang sejati. Roma 12, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara,
Kalau seseorang mempersembahkan tubuhnya secara martir mati itu gampang, saudara ya. Ketika kita mempertahankan iman kita, saya pernah punya senior dulu, waktu kerusuhan di Ambon, beliau dengan anaknya sedang ada di dalam pelayanan di sebuah kota di Ambon, ya, di sebuah bukan di Ambon ya, di daerah di Tual namanya. Lalu mereka diserang oleh orang yang non-Kristen dan mereka menjadi martir. Dalam seketika mereka meninggal, dibunuh, dan saya percaya mereka ada di Firdaus seperti Stefanus, ya, Pak Stefanus yang bukan yang ada di onsite ya. Tapi Stefanus itu seorang rasul yang dia mati martir, dia dilempari dengan batu karena imannya kepada Yesus sampai mati. Pada saat dia mati, sebelum dia mati, Alkitab mencatat dia melihat Tuhan. Saya percaya orang-orang yang mati martir juga sama ya. Mereka tutup mata, mereka buka mata, mereka udah ada dengan Tuhan. Itu jauh lebih mudah, saudara, ketika kita mau martir seperti begitu. Walaupun memang awalnya mengerikan juga ya, ketika pisau atau pistol ada di depan dan kita harus memilih untuk tetap mengikuti Yesus. Kalau mengikuti Yesus, pistol itu akan meledakkan kepala kita. Itu akan terjadi di hari-hari ke depan di dalam penganiayaan besar, Bapak Ibu ya. Dan sudah pernah terjadi waktu zaman Kekaisaran Nero, banyak orang Kristen dianiaya oleh karena imannya. Tapi jauh lebih penting dan lebih susah daripada itu, karena kita tidak diperhadapkan dengan pistol, kita tidak diperhadapkan dengan pisau, dengan pedang setiap hari, tapi kita diperhadapkan dengan keinginan daging, dan itu lebih mematikan, Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan martir hidup. Persembahan hidup itu adalah melawan daging, melawan ego. Dan seorang true worshiper harus bisa melawan kedagingannya. Ketika daging berkata mencuri, dan kita bilang no. Ketika daging berkata gosip, dan kita bilang no. Itu true worshiper. Saya berdoa supaya setiap hari kita sadar hidup ini adalah sebuah penyembah. Sehingga kita tidak main-main dengan berbicara bohong. Kita tidak bisa main-main dengan gaya hidup yang sembarangan mengikuti daging kita. Tapi bagaimana kita memperlakukan hidup kita dengan sadar bahwa saya adalah korban yang hidup. Seperti Roma 12. Dikatakan, karena kemurahan Tuhan. Tuhan begitu baik kepada saudara, kasih hidup buat saudara. Memberikan nyawa kepada saudara. Memberikan nafas, memberkati kita berlimpah-limpah. Kita bisa sukses, kita bisa diberkati, kita bisa punya keluarga, anak-anak kita diberkati. Itu semua adalah kemurahan Allah. Dan kalau kita mau menghargai kemurahan Allah, gak ada pilihan selain mempersembahkan tubuh, mata, hidung, telinga, tenggorokan, semua yang ada pada kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, itu dipakai sebagai persembahan yang hidup. Artinya, apapun yang kita katakan, itu harus penyembahan. Memuliakan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, itu harus membuat Tuhan bangga dan tersenyum. Apapun yang kita lakukan, kaki kita melangkah kemana, itu suka nggak Tuhan kita ada di sini. Satu waktu, saudara, saya baru lahir baru. Saya sedang semangat-semangatnya ikut pelajaran rohani di mana-mana. Saya punya banyak orang tua rohani yang menggembalakan saya, saudara ya. Saya dibesarkan dalam banyak pelayanan hamba-hamba Tuhan. Dan saya bersyukur saya ada hari ini karena mereka yang telah memberikan firman, support, nasihat, teguran, bahkan kadang dihajar. Tapi saya bersyukur, itu membuat saya ada. Dan sampai hari ini saya masih tetap ada. Satu waktu, saudara, saya ikut sebuah pelajaran di dalam sebuah gereja tentang pelajaran dasar kekristenan pada waktu itu. Dan saya diajarkan tentang baptisan. Lalu, di kelas itu, semua sudah oke, memutuskan untuk dibaptis setelah pelajaran itu. Tapi saya ini punya doktrin yang kuat dari orang tua saya, bahwa baptis tuh percik aja udah cukup. Yang penting tuh nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nggak penting caranya. Yang penting adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Itu kuat di hati saya.
Sampai akhirnya kelas itu selesai dan saya bilang, saya sudah cukup dibaptis percik saja. Lalu saya pulang, saudara. Tuhan tuh kejar, ya. Kalau saudara dicintai Tuhan, Alkitab berkata, barang siapa aku kasih, aku tegur dan aku hajar. Saya bersyukur Tuhan tegur saya. Ya, itu tanda dia cinta saya. Dia nggak mau saya sombong, mempertahankan hal yang salah gitu ya. Lalu satu ketika saya sedang beres-beres rumah, tiba-tiba ada sebuah lagu pujian yang saya dengar dari sebelah, dan lagu itu lagunya tuh seperti ini. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Lalu saya nyanyi terus. Menyenangkanmu, senangkanmu. Lalu saya nyanyi sampai di situ. Tiba-tiba ada suara bilang begini. Kamu bohong. Kamu bilang, kamu mau menyenangkan aku. Oh, sorry, bukan lagu itu. Lagunya tuh, ku lakukan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Waktu saya nyanyi sampai di situ ada suara bilang begini, kamu bohong. Kamu bilang kamu mau melakukan firman-Ku dan lakukan. Kamu bilang kamu mau menyenangkan hatiku. Buktinya kamu nggak taat. Disuruh baptis aja kamu ngeyel. Saudara, suara itu lembut tapi menusuk sampai ke kedalaman hati saya. Kata bohong itu membuat saya merasa, wow, saya jadi pembohong di hadapan Tuhan. Lalu saya nggak tahan, saya nangis, Tuhan ampuni, saya sombong, kayak keras kepala. Lalu saya lari ke belakang rumah saya itu, saya punya kakak rohani, dia yang selalu dulu ajak-ajak saya selalu sembunyi kalau dia datang mau pergi KKR, saya ngumpet, saya nggak mau, saya bilang kayaknya, aduh udah deh, saya udah cukup gitu ya. Tapi dia terus mendoakan saya, dia terus berdoa buat saya, dia terus datang ajak saya nggak tobat. Sampai akhirnya saya pergi dan saya bertobat. Ya saudara. Lalu saya pergi ke dia. Lalu saya bilang sama dia gini, Kak, ayo sekarang saya mau baptis. Dia lihat saya dari atas sampai di bawah. Dia bilang, kamu ini yang benar aja. Bukannya kemarin kamu katanya nggak mau, sudah kamu begini aja. Saya bilang, enggak. Ini udah pasti saya mau baptis. Dan saya nggak mau besok, saya nggak mau tunggu nanti. Sekarang saya mau baptis. Saya udah nggak tahan, saya udah takut nih sama Tuhan. Saya nggak mau jadi pembohong. Lalu dia telepon, dia bilang, ini udah siang, ini udah belas. Saya nggak mau ada alasan, taat, mau sekarang. Lalu akhirnya dia telepon salah satu pembina rohani kami, dia bilang, tolong bantu hari ini si Leni mau baptis. Dia nggak mau tunggu besok katanya. Lalu akhirnya singkat cerita, kita pergi ke sebuah sungai di bagian atas dari kota saya, dan saya dibaptis. Setelah saya dibaptis, saya membuat sebuah komitmen dengan Tuhan. Tuhan, saya nggak mau ada dusta di antara saya dan Tuhan. Kalau saya salah, saya ngomong salah, saya bicara yang no action talk only, tegur saya. Jadi setiap kali ada hal yang salah, saya akan cepat berespon dan saya bilang, Tuhan ampuni saya mau kembali. Saya nggak mau asal nyanyi, ya, nyanyi khotbah bagus, tapi saya masih benci orang, saya masih dendam, saya masih suka gosip, saya masih suka bohong, saya masih kompromi melakukan hal-hal yang jahat. Itu sama dengan saya sedang mendustai Tuhan. Dan saudara, Amos 5 ayat 21 sampai 24 berkata, Tuhan membenci perayaan-perayaan atau perkumpulan raya. Coba tunjukkan Amos 5. Dikatakan di sana, aku benci, aku menghina perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban bakaran dan korban sajian, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang.
Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air. Dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Tuhan lebih mengindahkan kebenaran. Gaya hidup yang menyembah Tuhan sebagai sesuatu yang menjadi korban daripada apapun yang saudara bisa persembahkan kepada dia. Yesaya 1 ayat 11 dikatakan, untuk apa itu? Ayat 11, saudara. Yesaya 1 ayat 11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, akan lemak dan lembu kemukan. Darah lembu jantan dan domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Saudara, penyembahan palsu yang kita bawa, itu menjadi beban buat Tuhan. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengar. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Minggu lalu saya khotbah tentang deterjen rohani. Kita perlu menerima deterjen rohani. Deterjen rohani adalah darah Yesus dan firman. Hari ini kalau saudara mendengar firman ini, basuh dirimu. Jauhkanlah kita dari perbuatan-perbuatan jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Itu kata firman Tuhan. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah dirimu. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara-perkara janda. Itu adalah pujian yang sejati. Saudara, saya berdoa di pagi hari ini. Biarlah kita tidak menjadi penyembah yang salah. Tapi kita menjadi true worshiper. Penyembah yang sejati. Yang bukan pandai berkata-kata. Tapi bagaimana gaya hidup kita. Ada sebuah lagu. Ya, saya berharap lagu ini bisa menjadi berkat. Sebelum nanti saya akan mengakhiri khotbah saya. Ada sebuah lagu. Saya putarkan ya, Bapak Ibu ya. Kecil sekali. Sebentar ya Bapak Ibu. Pemain musik tim profetik siap. Setelah ini kita akan perjamuan ya. Ada perjamuan ya Bapak Ibu, siapkan perjamuan. Saya berdoa di pagi hari ini, kita bukan hanya membawa, kita datang ibadah ya. Kita tidak membebani Tuhan dengan gaya hidup. Jadi dua gaya hidup dari seorang penyembah sejati adalah harus hidup di dalam kejujuran, berani berkata benar, dan yang kedua adalah kita punya gaya hidup, yaitu seluruh hidup kita itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Menyalibkan daging kita dan hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ayo Bu, jangan malu-malu Bu. Saya ingin nyanyikan pujian ini. Saya main musik aja ya saudara ya. Saya tidak pandai sih karena ini agak susah lagunya. Saya pengen nyanyikan lagu. Sebentar ya Bapak Ibu.
Memujimu lewat suaraku, rasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Saya berdoa di pagi hari ini Tuhan menemukan, Tuhan mencari, dan biarlah Tuhan menemukan true worshiper. Siapapun saudara, dari latar belakang apapun, Tuhan mencari penyembah yang sejati. Dan Tuhan mau menemukan orang-orang yang punya hati yang bilang, saya mau menjadi penyembah sejati. Kalau selama ini saudara, khususnya para pemuji penyembah dan juga saudara yang secara bukan saudara sedang melayani di altar, tapi semua kita adalah diciptakan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebab itu kalau saudara bilang, saya mau, pagi ini saya mau mengambil keputusan. Saya tidak mau hidup sembarangan, tapi saya mau meraih tujuan Tuhan dalam hidup saya. Saya mau menjadi true worshiper, penyembah yang sejati dengan hidup saya, dengan lifestyle saya, dengan kejujuran hidup saya di hadapan Tuhan, dengan ketaatan saya kepada Tuhan. Dan pagi ini saya mau tidak hanya sekedar kamuflase. Kalau selama ini saya membebani Tuhan dengan kata-kata pujian, tapi sesungguhnya saya nggak punya gaya hidup seperti yang Tuhan mau. Maka bukan yang keinginan saudara dan saya seperti lagu tadi, tapi apa yang menjadi keinginan Tuhan, itu yang menjadi prioritas dalam hidupmu. Kalau itu Bapak Ibu yang ada di Zoom, Bapak Ibu yang ada di onsite, Bapak Ibu mau untuk pagi ini menjadi seorang penyembah yang sejati, Bapak Ibu boleh angkat tangan ke hadapan Tuhan. Tuhan mencari, Tuhan lihat anak-anakmu yang mengangkat tangan. Mereka yang ada di onsite, mereka yang ada di online. Tuhan bertata di hati yang hancur, hati yang mau untuk rendah hati terbuka dan mau menerima lawatan Tuhan pagi ini. Kalau itu saudara angkat tangan di hadapan Tuhan. Lihat Tuhan,
Kau mencari dan Engkau temukan kami. Saudara ingat tadi, orang-orang yang adalah true worshiper, maka dari dalam hidupnya akan mengalir. Saudara nggak akan mengalami kekeringan, karena air hidup itu ada di dalam engkau. Dan itu akan mengalir. Bukan cuma di dunia, tapi sampai kepada kekekalan. Bapa, lihat anak-anak-Mu Tuhan yang mengangkat tangan. Catat nama mereka. Engkau mencari mereka. Dan aku percaya mereka akan menemukan sumber itu. Dan itu ada di dalam engkau, seperti perempuan Samaria yang mau meminta air hidup daripadamu. Dan Tuhan memberikan itu kepadanya, sehingga dia akan memancarkan air itu terus dari dalam hidupnya. Dan dari kisah dari perempuan Samaria ini, akhirnya dia pergi. Dan ada banyak orang yang diselamatkan karena dia menjadi seorang penyembah sejati. Seorang penyembah sejati, hidupnya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ada keselamatan yang akan terjadi melalui hidup seorang penyembah sejati. Dimanapun dia berada, dia membawa berkat, dia membawa kehidupan bagi orang lain. Tuhan, tolong kami semua, anak-anak-Mu, khususnya mereka yang mengangkat tangan. Mereka mau Tuhan menjadi true worshiper. Jamah mereka, ubah hidup mereka. Seperti perempuan Samaria yang adalah seorang perempuan berdosa. Tapi ketika dia berubah, dia bertobat, dan dia menerima Engkau dalam hidupnya, maka dia pergi dan menjadi penginjil. Saudara, kisah perempuan Samaria ini, dia menjadi 10 penginjil 10 kota. Dia menjadi penginjil Dekapolis. 10 kota diselamatkan oleh seorang perempuan yang menjadi true worshiper. Jika saudara juga adalah seorang penyembah sejati, maka saudara akan menjangkau kota-kota bagi Tuhan. Saudara nggak hidup egosentris bagi diri sendiri, tapi saudara akan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, dan itu adalah mahkota kita sendiri. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang siang ini, pagi ini mengambil keputusan mau menjadi true worshiper. Roh Kudus, bantu kami untuk setiap hari kami menyangkal daging, menyalipkan daging kami, dan kami hidup bagi Tuhan. Kami hidup taat, kami hidup jujur, kami hidup mencintai Tuhan. Di dalam setiap gaya hidup kami ada cinta yang Engkau temukan dari semua yang kami kerjakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saatnya kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kuduskan dan sucikan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan